Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Puja Alicia dengan NIM 19034105. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang wirausaha di era teknologi informasi. Yang kedua yaitu e-commerce, sosial media dan mobile apps. Yang ketiga, kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Pertama, transformasi digital. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Dua, kecepatan. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih padat atau lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sebuah bisnis yang ingin berjalan secara profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Keempat, masyarakat yang senantiasa berubah. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Yang kelima yaitu persaingan semakin tinggi. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal jauh dari kompetitor. Selanjutnya, peluang wirausaha di era teknologi informasi, yaitu zero surveillance. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut dengan zero surveillance. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan bisnis. Padahal, karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpin untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu e-commerce consumer to consumer. E-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari satu produsen akan menjual produk kembali ke konsumen lainnya. Kedua, e-commerce business to business. E-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Ketiga, e-commerce consumer to business. E-commerce ini dilakukan oleh bisnis antara konsumen dan produsen. Keempat, e-commerce business to consumer. E-commerce ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Pembayaran dalam bentuk e-commerce yaitu pertama ada pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja Dana, dan lainnya. Kedua, cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya yaitu sosial media. Bentuk-bentuk dalam sosial media yang dapat mempromosikan produk bisnis atau usaha yang kita lakukan yaitu melalui Facebook, Twitter, Instagram, Pet, Kaskus, Google+, Marketplace, blog, email, marketing, dan YouTube. Mobile apps Mobile apps atau aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan melalui smartphone atau tablet dalam berbagai bentuk platform seperti iOS, Android, Windows, Phone,
dan BlackBerry. Mobile apps juga sebagai salah satu media atau wahana tempat bertemunya pelanggan dengan produk atau jasa dan ruang bagi pemasar produk atau jasa untuk memanjakan serta memuaskan para pelanggan. Selanjutnya itu kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Kompetisi merupakan karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan alami dan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar, oleh karenanya diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga bisnis terhadap ancaman pendatang baru. Terakhir yaitu cara mengembangkan bisnis di era teknologi informasi. Ada 3, yaitu melalui toko online. Toko online lebih efisien dan lebih menghemat waktu karena bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke toko. Selain itu juga bisa membandingkan produk dan harga dari beberapa toko online. Kedua, media sosial. Manfaat media sosial merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis di era digital. Karena jumlah pengguna media sosial yang begitu besar menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa harus memanfaatkan media sosial untuk berbisnis. Yang ketiga, desain konten visual. Para pembeli biasanya memperhatikan desain visual dari toko online. Desain toko online yang menarik akan membuat pembeli senang dan berkunjung lagi, karena desain konten visual ini merupakan magnet bagi para calon pembeli. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.